Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ali ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang proses pembangunan Masjid Nabawi dan Masjid Nabawi memiliki banyak keutamaan, di antaranya sebagaimana yang diketahui oleh kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Adapun Masjid Nabawi maka 1000 kali lipat, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna khaira ma rukibat ilaihi rawahil masjidil hadza wal baitul atiq." Sungguhnya yang terbaik untuk menjadi tujuan safar di mana orang-orang berkendaraan menaiki kendaraan mereka adalah masjidku ini dan juga Ka'bah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid." Aku adalah nabi yang terakhir dan masjidku adalah masjid yang terakhir, yaitu di kalangan masjid-masjid yang dibangun oleh para nabi. Oleh karenanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Tidak boleh seorang bersafar dalam rangka mencari keberkahan suatu tempat kecuali hanya kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjid Nabi SAW dan Masjidil Aqsa. Ketiga masjid itu dibangun oleh para nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail. Nah, kemudian Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya 3 masjid inilah yang seorang boleh sengaja untuk bersafar untuk meraih keberkahan di tempat tersebut. Adapun tempat lain maka tidak boleh seorang bersafar dalam rangka mencari keberkahan. Contoh, seorang sengaja bersafar dari Jakarta pergi ke masjid Sunan Ampel di Surabaya dengan meyakini bahwasanya di situ tempat berkah. Maka ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Semua masjid selain daripada 3 masjid ini sama saja. Salat di Masjid Istiqlal sama dengan salat di masjid samping rumah antum, ya. Salat di Masjid Demak, Masjid Ampel sama dengan seperti salat di Masjid Tarbiyah, ya. Enggak ada bedanya. Yang beda cuma 3 masjid tersebut spesial karena ketiga masjid tersebut dibangun oleh para nabi. Masjid Al-Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Masjid Nabawi ada suatu lokasi yang sangat mulia, yaitu yang disebut dengan Raudhah, ya. Raudhah, ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga, ya. Nabi tatkala mengatakan raudhah dinamakan dengan raudhah, yaitu taman surga, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi kita untuk bisa beribadah di situ. Karena saja para ulama khilaf, apa yang dimaksud dengan taman surga? Ada yang berpendapat bahwasanya taman tersebut, tempat lokasi tersebut akan diangkat ke surga dan dirubah menjadi taman surga yang indah. Yang ada yang mengatakan maksudnya itu hanyalah maknanya kiasan, ya, majazi, bahwasanya Rasulullah SAW memotivasi orang untuk beribadah di tempat tersebut, karena beribadah di tempat tersebut sebagaimana penjelasan para ulama, berdoa, salat di situ merupakan sebab untuk mendapatkan taman surga. Sama seperti Rasulullah SAW menamakan majelis-majelis halaqah zikir, majelis ilmu dengan taman surga, ya. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf." Sungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang tatkala berjihad. Maksudnya bukan ada surga di situ, tapi sebab masuk surga di antaranya adalah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya beribadah di Raudhah
adalah sebab untuk masuk surga. Tapi zaman sekarang kalau orang mau ke Raudhah memang harus apa? Ngantri ya. Ngantri, kemudian masuk satu rombongan mungkin sekitar 10 menit, kemudian rombongan kedua ya, dan seterusnya ya. Sebagian orang berkata, Ustaz, gimana kita mau sholat di Raudhah desak-desakan Ustaz? Gimana mau khusyuk? Saya bilang coba aja, tiba-tiba khusyuk nanti di situ. Masuk desak-desakan, tahu-tahu Allahu Akbar, tahu-tahu subhanallah, tenggelam dalam kekhusyuan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang bisa beribadah di Raudhah maka itu yang terbaik. Kalau tidak maka di mana saja di Masjid Nabawi maka juga baik. Sekarang Raudhah diberi tanda dengan karpet berwarna hijau ya. Ya karena yang antri banyak maka dibuatlah antrian ya, karena yang mau ke Raudhah sangat banyak sehingga dibuat antrian sehingga bisa rapi dan teratur ya. Dan kalau sudah sampai di sana biasanya 10 menit kemudian pergi ya. Ada sebagian orang bilang sama saya, Ustaz, alhamdulillah saya tadi di Raudhah 1 jam. Kok bisa 1 jam di Raudhah? Alhamdulillah Ustaz, saya tidak diusir. Kamu karpetnya hijau atau merah? Itu yang saya lupa Ustaz. Kalau karpetnya hijau Raudhah, kalau karpetnya merah ya enggak akan diusir karena memang bukan apa? Raudhah ya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang al-mu'akhat. Nizam al-mu'akhat, yaitu suatu aturan yang dibuat oleh Nabi untuk menjalin persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Terjadi 2 mu'akhat, yaitu antara kaum muhajirin dan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar ya. Tujuannya yaitu agar mereka bisa saling menolong di antara mereka. Karena kaum muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah rata-rata mereka adalah orang-orang tidak mampu, atau mereka orang-orang kaya tetapi mereka harus meninggalkan harta mereka dalam rangka untuk bisa beribadah di jalan Allah, bisa beribadah di kota Madinah tanpa diintimidasi, tanpa diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, saking begitu kuatnya persaudaraan tersebut sampai-sampai dahulu ya, kalau ada di antara mereka yang meninggal maka saling mewariskan ya, saling mewariskan padahal mereka tidak ada hubungan nasab ya, satu muhajiri, satu ansari. Begitu dipersaudarakan, kalau salah seorang di antara mereka ada yang meninggal maka saling mewariskan. Karena persaudaraan tersebut yang bikin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dimansuhkan tatkala kaum muhajirin yang dibantu oleh kaum ansar sudah bisa mandiri, sudah bisa tidak lagi bertumpu kepada yang ansari, maka turunlah firman Allah, wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Bahwasanya yang memiliki tali kekerabatan rahim lebih utama untuk mendapatkan warisan daripada yang selainnya. Oleh karenanya setelah itu tadinya kaum yang bersaudara muhajirin ansar saling mewariskan, setelah itu putuslah warisan tersebut, jadilah mereka tetap bersaudara tanpa harus saling mewariskan. Jadilah hukum waris sebagaimana yang kita kenal sekarang, yaitu semakin dekat kekerabatan maka mendapatkan warisan. Sebagaimana saya singgung tadi bahwasanya nizam ta'akhi atau al-mu'akhat, aturan persaudaraan ini dilakukan oleh Nabi SAW 2 kali ya. Yang pertama adalah di antara kaum muhajirin dengan kaum muhajirin yang lainnya, dan ini terjadi di Mekah ya, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sirah ya, karena kaum muhajirin pun mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang kuat, ada di antara mereka yang lemah, ada di antara mereka yang kaya, ada di antara mereka yang miskin. Maka Nabi mempersaudarakan, kamu bersaudara dengan si fulan, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan, kamu bersaudara dengan si fulan, agar mereka lebih saling perhatian di antara mereka, satu membantu yang lain. Jadi Nabi tidak membuat persaudaraan umum. Persaudaraan umum sudah jelas, tapi Nabi lebih mengkhususkan spesifik lagi, si fulan dengan si fulan, kamu dengan si fulan, kamu dengan si fulan, sehingga dia benar-benar bisa fokus membantu saudaranya tersebut. Artinya bagi-bagi tugas, bagi-bagi tugas. Inilah yang pertama kali Nabi kerjakan, nizam ta'akhi di kota Mekah. Seperti Rasulullah SAW pernah bersaudarakan antara antara Zubair bin Awam dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dan satu dan yang lainnya. Taib. Yang kedua
nizam ta'akhi, aturan persaudaraan yang Rasulullah bikin lagi tatkala terjadi hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Maka Rasulullah SAW berkata, ta'akhu fillah akhawain akhawain. Hendaknya kalian saling bersaudara, dua orang. Kata Nabi, akhawain akhawain, dua orang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersaudara dengan Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid Ansari. Abu Bakar As-Siddiq apa? Muhajiri. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik. Umar bin Khattab Muhajiri, Itban Ansari. Jadilah mereka berdua bersaudara. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu Muhajiri dipersaudarakan dengan Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, menjadilah dua bersaudara. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu Muhajiri dari Muhajirin bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari dari kota Madinah. Jadilah mereka bersaudara. Ja'far bin Abi Talib bersaudara dengan Mu'adz bin Jabal. Musa bin Umair bersaudara dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Dzar Al-Ghifari bersaudara dengan Munzir bin Amr. Wa Salman Al-Farisi bersaudara dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi bersaudara dengan siapa? Abu Darda. Makanya dalam hadis kita dapati Salman mengunjungi secara khusus Abu Darda karena mereka berdua dipersaudarakan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Talha bin Ubaidillah Al-Ansari Al-Muhajiri disaudarakan dengan Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Zubair bin Awam Al-Muhajiri dipersaudarakan dengan Salamah bin Waqsh Al-Ansari. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dari kalangan Muhajirin dipersaudarakan dengan Abi Ruwaihah Al-Khaz'ami Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya setelah dipersaudarakan, mereka pun saling perhatian di antara mereka. Sampai-sampai ya kaum Ansar mereka yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan keperluan kaum Muhajirin ya daripada dari mereka sendiri, padahal mereka juga membutuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji kaum Muhajirin, kemudian Allah memuji kaum Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'i al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka yang diusir dari negeri mereka dan meninggalkan harta mereka, ukhriju min diyarihim amwalihim, yaitu kaum Muhajirin harus pergi meninggalkan negeri mereka dan meninggalkan harta mereka. Banyak di antara mereka kaya tapi harus meninggalkan harta mereka. Kenapa mereka pergi ke kota Madinah? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji niat mereka. Mereka hijrah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yansuruna Allah wa rasulah." Dan kaum Muhajirin menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang imannya tulus, imannya benar. Setelah itu Allah memuji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah ya, dan mereka beriman di sana. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka hasad kepada kaum Muhajirin. Kenapa? Karena dalam ayat seluruhnya kaum Muhajirin disebutkan terlebih dahulu oleh Allah daripada kaum Ansar, sehingga kaum Muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Tapi kata Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak mendapati hasad dalam diri mereka atas apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan kepentingan Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga perlu. Kata Allah, may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari rasa pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Setelah itu Allah sebutkan orang ketiga. Siapa golongan ketiga? Golongan pertama Muhajirin, golongan kedua Ansar, golongan ketiga adalah kita-kita. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah dua golongan ini. Setelah Muhajirin, setelah Ansar, itu kita ya. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka mendoakan, ya Rabb kami ya, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ampunilah kaum Muhajirin, ampunilah kaum Ansar.
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada kedongkolan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah Maha baik dan Maha lembut. Maka Allah memuji kaum Ansar dengan mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Di antara contoh yang sangat luar biasa yang diabadikan dalam hadis ya adalah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kisah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarul ansari mala." Ya, Abdurrahman adalah muhajiri, Sa'ad bin Rabi' adalah ansari. Ansari maksudnya dari kota Madinah, muhajiri maksudnya dari kota Mekah. Maka waktu dipersaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarul ansari mala." Aku adalah orang Ansar yang paling kaya. Faqsim mali nisfain. Maka aku akan bagi hartaku menjadi dua ya. Satu buat saya, satu buat kamu ya. Setengah buat saya, setengah buat kamu. Walimra'atani fanzur a'jabahuma. Dan saya punya dua istri, lihatlah mana yang paling kau sukai di antara keduanya. Fasammiha li, sebutkan namanya yang mana ya. Utallikuha, aku akan menceraikannya. Fa idzan qadat iddatuha, kalau sudah habis masa iddahnya, fatazawwajha, maka nikahilah dia. Faqala Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi dirimu pada hartamu dan keluargamu. Aina suqukum, mana pasar kalian? Fadalluhu ala suqin min suqi Bani Qainuqa, maka ditunjukkan ada pasarnya orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka Abdurrahman bin Auf pun masuk ke pasar tersebut. Ya. Dia kerja di sana, tidak bawa modal, masuk di pasar, tidak lama kemudian dia pun pulang membawa aqid dan saman, yaitu makanan. Ya. Kemudian besoknya dia pergi ke pasar lagi, sampai suatu hari dia datang, wabihi atharu sufrah, dan di bajunya ada bekas warna kuning, dan itu menunjukkan parfum wanita tempel di bajunya. Karena parfum para wanita berwarna, ya. Parfumnya laki-laki tidak berwarna, demikian para ulama mengatakan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi lihat ada bekas parfum perempuan di bajunya, Nabi bertanya, "Mahyam, ada apa ini? Kok ada parfum apa cewek di bajumu?" Kira-kira begitulah. Akhirnya dia mengatakan, "Tazawwajtu imra'atan minal ansar." Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masukta fiha?" Apa maharnya? Kata beliau, "Wazna nawatin." Yaitu 5 dirham. 5 keping emas. Faqala aulim walau bisyah. Bikinlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ini kisah menakjubkan ya. Kalau tidak datang dari hadis-hadis yang sahih, maka kita bilang ini hanyalah khayalan ya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf yang tadinya kaya raya, tiba-tiba miskin mendadak, harus meninggalkan hartanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan perdagangannya, menuju kota Madinah. Hidup tiba-tiba miskin mendadak. Makanya Nabi SAW kemudian persaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' yang merupakan orang kaya raya. Biar sekufu, sepadan ya. Ini dulu orang kaya, sekarang miskin mendadak ya. Ada orang miskin bertahap, ada ya. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan bertahap. Ternyata naik mobil, kemudian naik motor, kemudian numpang mobil orang, kemudian numpang motor orang, naik sepeda, jalan kaki, bertahap tapi ya, bertahap. Ada yang tiba-tiba udah tahu-tahu hancur, tahu-tahu sahamnya hancur, tahu-tahu tiba-tiba miskin mendadak. Dan ini berat dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan dia mungkin tidak tahu, mungkin istrinya sudah masuk Islam atau tidak, mungkin dia harus meninggalkan istrinya yang masih musyrik, kita tidak tahu. Intinya dia datang dalam kondisi tidak punya istri. Dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Saya jangan khawatir, saya termasuk orang kaya di kota Madinah. Saya bagi harta 2, 1 buat kamu, setengah buat kamu, setengah buat saya." Dan ini luar biasa ya. Apakah ada orang di zaman sekarang seperti itu? Kalau antum praktekkan gampang. Antum ambil ya daftar harta antum, antum bilang sama saya, "Ustaz Firanda, ini harta saya." Setengah buat ana, setengah buat antum. Jangan antum bilang, "Ustaz, ini utang saya." Setengah buat saya, setengah buat antum.
Ya, ini ajaib ya, ada orang membagi hartanya setengah harta. Ini di zaman, dan ini mungkin karena guru mereka adalah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang tidak mungkin karena gurunya model-model kita begini. Zaman dulu ada seperti ini. Sekarang aja ada orang nyumbang terus habis itu tanya sama saya, Ustaz, saya kemarin nyumbang sekian-sekian. Saya menyesal Ustaz, kebanyakan katanya. Subhanallah. Ternyata bukan cuma itu. Tawarkanlah istrinya. Saya punya 2 istri. Ya. Tinggal kamu lihat mana yang kau sukai. Bukan dia mengatakan mana yang paling jelek, tidak. Mana yang kau sukai, sebut aja namanya. Aku akan menceraikannya. Kalau sudah habis masa iddahnya, silakan kau nikahi. Ini isar. Isar itu mendahulukan keperluan orang lain daripada diri sendiri. Yang sangat luar biasa. Yang subhanallah ini pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Ya, oleh karenanya, apakah akan ada seperti lagi? Ya, saya rasa Allah alam mungkin sudah tidak ada ya. Ya, harta, bayangkan. Saya tinggal di Madinah 15 tahun, belum ada kaum Ansor yang menawarkan seperti ini ya. 15 tahun lah di Madinah. Ini baru datang aja sudah ditawarin. Ini 15 tahun, belum ada yang tawarin kepada saya setengah hartanya. Enggak usah setengah, 1/10 juga belum ada. Belum ada sampai sekarang dari kaum Ansor. Bukannya kaum orang Madinah tidak, mereka baik-baik, tapi sampai derajat Sa'ad bin Rabi belum ada menawarkan setengah hartanya. Ya, apalagi yang menawarkan istrinya. Tidak ada. Kalau antum jelas tidak mungkin karena istri antum cuma 1. Luar biasa ya. Ya. Guru saya dulu di Madinah cerita tentang kisah ini. Kemudian mengatakan, orang-orang protes kepada kami penduduk kota Madinah. Aina dhahabal ansar? Kemana perginya orang-orang Ansar yang membagi harta mereka setengah buat saudaranya? Maka jawaban kami, orang-orang Ansar sudah pergi bersama orang-orang Muhajirin yang kalau dikasih tidak terima. Bukankah Abdurrahman bin Auf waktu dikasih terima atau tidak? Tidak. Dia mengatakan, dullani ala suq. Saya bisa kerja. Ya, enggak, tunjukkan kepadaku mana pasar. Subhanallah. Dia masuk ke pasar hari itu tidak ada modal. Masuk kerja. Ini pasar bukan pasar orang Betawi, ini pasar Yahudi nih yang dia masuk ini. Pasar Yahudi, bukan pasarnya orang Padang ini. Ini Yahudi dia masukin. Dia masuk di pasar Yahudi, ternyata dia bisa untung dari orang-orang Yahudi. Luar biasa. Dia masuk, akhirnya dia dapat akid dan samin. Akid semacam susu yang dikeringkan, samin yaitu semacam minyak. Jadi makanan. Kemudian besok dia kerja lagi, tahu-tahu dia sudah dapat emas. Akhirnya dia pun menikah dengan apa? Seorang wanita Ansar. Sampai Nabi mengatakan, Mahyam, ada apa dengan engkau wahai Abdurrahman bin Auf? Ternyata dia sudah menikah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, suatu hari da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ansar ila an yuqti'a lahumul bahrain. Suatu hari Nabi panggil kaum Ansar dan Nabi baru saja menaklukkan kota Bahrain dan ada hasil dari Bahrain yang dibawa ke kota Madinah. Maka Nabi panggil kaum Ansar, kemudian Nabi ingin memberikan sebagian hasil dari kota Bahrain untuk kepada kaum Ansar, diberikan kepada kaum Ansar. Maka kata kaum Ansar, la, jangan wahai Rasulullah, illa an tuqti'a li ikhwanina minal muhajirin mislaha. Kami tidak mau terima kecuali kau juga ambil bagian untuk kau berikan kepada kaum muhajirin, persis seperti kami. Ya, Masya Allah. Jadi dia tidak bilang, ya sudah sini apa Nabi ya apa ya. Muhajirin bukan urusan gua, pokoknya gua dapat, enggak. Sampai mereka pasarkan, jangan berikan kepada kami sampai Anda juga berikan kepada kaum muhajirin. Maka Rasulullah SAW berkata, innakum satarawna ba'di atharah. Sungguhnya sepeninggalku kalian akan melihat atharah, yaitu sekelompok orang yang hanya mengutamakan dirinya sendiri. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di al-haud, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya,
Kaum Ansar adalah kaum yang sangat mulia. Allah memuji mereka dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar." Di antara tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Di antara tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Kata Rasulullah SAW, "Al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min." Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, kecuali orang yang beriman. Wala yubghidhuhum illa munafiq. Dan tidak ada yang benci kepada kaum Ansar kecuali orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa mencintai mereka, maka dia akan dicintai oleh Allah. Waman abghadahum, barang siapa yang benci kepada kaum Ansar, abghadahullah, maka Allah akan benci kepadanya. Ya. Ini menunjukkan keutamaan kaum Ansar dan terlalu banyak hadis akan hal tersebut. Kata Nabi SAW, "Laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar." Kalau bukan karena hijrah, tentu aku sudah gabung menjadi kaum Ansar. Walau salakan nasu wadiyan, wa salakatil ansar wadiyan aw syi'ban, la salaktu wadiyal ansar aw syi'bal ansar. Seandainya orang-orang melewati suatu jalan dan kaum Ansar melewati suatu jalan, aku akan lewat jalannya kaum Ansar. Tetapi Nabi tetap muhajirin karena dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Seandainya tidak ada hijrah, tentu aku akan menjadi seorang Ansari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW menjelang beliau meninggal dunia, beliau naik di atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah, beliau berkata, "Usikum bil ansar, fa innahum karshi wa aibati." Kata Nabi, aku wasiatkan kalian wahai para sahabatku untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Fa innahum karshi wa aibati, sungguhnya mereka adalah orang-orang khususku dan mereka yang telah menaungku. Wa qad qadaw alladhi alaihim, mereka telah menunaikan apa yang kewajiban mereka. Wa baikal ladzi lahum, dan tinggal mereka menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu min muhsinihim, kalau ada orang baik di antara kaum Ansar maka terima dia. Wa tajawazu an musiihim, kalau ada yang salah dari kaum Ansar yang buruk, maafkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga berkata ya kepada seorang dari kaum Ansar, Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya kalian adalah orang yang paling aku cintai. Dua kali Nabi SAW mengucapkan demikian. Taib, kita lanjutkan bahasan berikutnya tentang Kitabatus Sahifah yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, Piagam Madinah kalau orang bilang, Piagam Madinah. Masalah Piagam Madinah ini datang dalam beberapa riwayat, sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, tapi dia hanya cuplikan-cuplikan kecil dari bunut, dari poin-poin yang tertulis dalam Piagam Madinah tersebut. Kebanyakan poin-poinnya datang dalam riwayat-riwayat yang lemah, ya. Dalam riwayat yang lemah. Tetapi sebenarnya mengatakan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi piagam itu pernah terjadi, yaitu Nabi SAW menulis perjanjian seakan-akan seperti tata negara antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Karena waktu Nabi SAW sampai di kota Madinah, ternyata bukan cuma kaum Ansar yang tinggal di situ. Ada kelompok-kelompok lain yang tinggal, seperti di antaranya orang-orang Yahudi. Di situ ada 3 suku besar dari Yahudi, pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah dan Bani An-Nadhir, Bani Nadhir. Jadi ada 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Maka Nabi SAW perlu menulis suatu perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin dan disepakati oleh mereka berkaitan dengan negara yang mereka tinggal bareng-bareng di situ. Ya. Bagaimana kalau ada musuh datang dari luar? Bagaimana kalau ada Quraisy datang menyerang? Karena Nabi sudah diperangi oleh orang Quraisy sejak Nabi di sana. Dan kemungkinan besar mereka akan datang menyerang kota Madinah. Maka Nabi harus mengamankan, harus ada perjanjian dengan sesama penduduk kota Madinah. Di antara penduduk kota Madinah orang-orang Yahudi. Nah, ini perkara duniawi, ya. Tidak jadi masalah, ya. Perlu ada perjanjian di antara muslim dengan non-muslim yang disepakati bareng-bareng, ya. Namun ternyata orang Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut. Pernah mengkhianati perjanjian tersebut, mulai dari Bani Qainuqa, kemudian pengkhianatan dari Bani Nadhir, kemudian terakhir Bani Quraidah dalam perang Khandaq. Mereka pengkhianat seluruhnya. Tapi asalnya Nabi membiarkan mereka tinggal di kota Madinah. Nabi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi terus dakwahi mereka. Nabi membiarkan mereka menjalankan aktivitas mereka sebagai seorang Yahudi, beribadah dengan agama mereka. Nabi biarkan. Enggak ada masalah, ya.
Namun akhirnya mereka berkhianat, akhirnya diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian riwayat yang menunjukkan tentang isi daripada wasiqatul Madinah tersebut, tapi riwayatnya dipermasalahkan ya. Sebagian dhaif, sebagian sahih ya. Dan banyak poin-poinnya ya. Di antaranya isi poin dari, jadi ada poin-poin berkaitan antara kaum muslimin dan ada poin-poin berkaitan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Ya. Di antaranya Nabi berkata dalam poin tersebut disepakati oleh kaum muslimin dan orang Yahudi, yunfiqul yahudu ma'al mu'minin madamu muharibin. Bahwasanya kalau ada peperangan, ya, maka yang berinfak, artinya yang ikut andil dalam pembelian persenjataan peperangan adalah Yahudi dan kaum muslimin seluruhnya sebagai warga negara. Ya, yang perang jangan orang Islam aja. Orang Islam dan Yahudi juga ikut perang membela apa? Negara. Kemudian Nabi SAW berkata, Yahudu bani Aufin ummatun ma'al mu'minin. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Yahudi dari Bani Auf, salah satu umat bergabung bersama kaum mukminin, mungkin ada tahaluf di antara mereka, ada persekutuan, perjanjian. Namun kata Nabi, lil Yahudi dinuhum, bagi Yahudi agama mereka, walil muslimina dinuhum, kaum Islam juga ada agama mereka sendiri. Ya. Terjadi toleransi di antara mereka, namun tidak ada percampuran apa? Agama. Ya. Nabi mengatakan, lil muslimin, lil Yahudi dinuhum, Yahudi punya agama sendiri, orang Islam punya agama sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW terus mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Kemudian ada poin-poin yang berkaitan dengan aturan kota Madinah secara umum, ya, bahwasanya kota Madinah adalah tanah haram dari sini sampai sini. Di situ dijelaskan oleh Nabi SAW dalam perjanjian tersebut yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, perjanjian piagam Madinah. Piagam Madinah ini ya sering dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk menyatakan bahwasanya semua agama benar. Ya, saya tidak tahu dari mana mereka mengatakan demikian. Ini salah satu dari pembahasan yang saya tulis dalam disertasi saya, karena sebagian liberal Indonesia, orang liberal Indonesia menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya Nabi mengakui kebenaran agama Yahudi. Padahal tidak ada dalam bunut, dalam poin-poin kesepakatan tersebut, tidak ada. Bahkan Nabi berkata, walil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Yahudi punya agama sendiri, orang Islam punya agama sendiri. Nabi tidak mengatakan mereka di atas tauhid, Nabi tidak mengatakan mereka masuk surga, bahkan Nabi mendakwahi mereka. Ini sekedar kesepakatan kenegaraan. Itu boleh-boleh saja. Kita tidak usah dalam skala negara. Misalnya dalam skala kelurahan atau skala kecamatan, kita kumpul dengan orang-orang mungkin non-muslim, kita duduk bareng, kita bikin kesepakatan. Masalah pos kamling misalnya, masalah keamanan, enggak ada masalah selama tidak menyelisih syariat kita. Dan ini masalah duniawi, ya. Selama sepakat, baik skala kelurahan atau skala kabupaten atau skala negara, enggak ada masalah. Dan ini tidak ada kelaziman bahwasanya kita mengatakan mereka benar, mereka juga masuk surga. Enggak nyambung sama sekali. Nah, orang liberal berusaha membelotkan ya piagam Madinah sebagai dalil bahwasanya agama selain Islam juga masuk surga. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Mereka maksa-maksakan dalil. Bahkan ditulis dalam disertasi S3 di salah satu IAIN di Indonesia. Ya. Padahal dalilnya ngawur. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang pensyariatan azan. Pensyariatan azan. Azan ya salah satu daripada syiar Islam, ya, dan tidak boleh ditinggalkan. Bahkan kalau di suatu negeri sepakat untuk meninggalkan azan, maka diperangi. Ya, bahkan Rasulullah SAW dahulu kalau datang ke suatu negeri, Nabi SAW melihat, kalau mendengar kalau ada azan dikumandangkan, maka Nabi tidak menyerang. Tapi kalau tidak ada azan dikumandangkan, ya, maka Nabi akan serang mereka dengan tiba-tiba dengan cepat. Ini menunjukkan bahwasanya azan adalah syiar Islam, maka harus dikumandangkan, ya, sebagai bukti itu negara-negara Islam, ya. Kalau negara di situ azan dikumandangkan, ini berarti negara Islam, ya.
Kapan disyariatkan azan? Ya. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Jadi sejak awal Nabi datang sudah disyariatkan, awal-awal kedatangan Nabi disyariatkan azan. Dahulu sebelum ada azan, bagaimana mereka salat? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kana al-muslimuna hina qadimul Madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata." Ya, sudah diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu sudah diwajibkan waktu Nabi masih di Mekah. Sebagaimana kita telah jelaskan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ya, jadi Nabi masih di Mekah sebelum berhijrah sudah disyariatkan salat 5 waktu. Tetapi azan belum ada. Terus bagaimana cara mereka salat? Ya mereka kumpul-kumpul ke masjid sambil nunggu. Ya, tidak ada yang teriak salat enggak ada. Ya, dan akhirnya mereka salat. Kalau sudah kumpul mereka salat. Dan ini agak repot. Akhirnya ada yang terlambat jamaah, ada yang datang kecepatan. Apalagi dulu nggak ada apa? Nggak ada jam ya. Nggak ada jam, nggak ada alarm ya. Sehingga mereka sulit untuk menentukan kapan waktu berkumpul. Maka suatu hari mereka pun berbicara tentang masalah ini. Sebagian mereka berkata, "Ittakhidhu naqusan." Bagaimana kalau ngambil nakus? Nakus itu dahulu orang-orang Nasara kalau mereka ingin manggil orang datang ke gereja, mereka menggunakan nakus. Nakus itu seperti ada kayak pos kamling itu ya. Jadi yang besar sama kayu kecil sama kayu apa? Besar. Yang kecil mukul ke besar. Tung tung. Sekarang mereka enggak pakai gitu ya. Nanti disangka pos kamling. Sekarang pakai apa? Pakai lonceng. Dahulu mereka tidak pakai lonceng, mereka pakai nakus. Maka Nabi tidak setuju. Ada yang mengatakan bal buqan. Buqan itu semacam tulang yang ditiup ya, apa namanya? Korn tanduk yang ditiup seperti trompet orang Yahudi. Jadi mereka kalau ingin manggil orang-orang untuk datang ibadah, mereka tiup tersebut. Dan sekarang saya rasa di Israel masih dilakukan. Kalau mereka hendak memanggil orang, mereka meniup sesuatu yang suaranya keras, pertanda mereka hendak berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Ya. Namun semuanya tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi berkata, bagaimana kalau kita naikkan bendera? Jadi kalau sudah waktu sholat, bendera dinaikkan. Kalau mereka sudah lihat, oh bendera sudah naik, berarti waktunya sholat duhur. Jadi ada bendera duhur, bendera asar. Nah kalau maghrib gimana benderanya? Kalau isya gimana benderanya? Kalau subuh bagaimana benderanya? Dan semua Nabi tidak suka, Nabi tidak setuju. Pakai nakus, yang tidak setuju. Pakai buk, tidak setuju. Gaya Yahudi. Pakai naik bendera juga tidak setuju. Dan tidak ada solusi. Ya. Tidak ada solusi. Dalam sebagian riwayat dari Tabaqat Ibn Sa'ad, Rasulullah SAW sebelum ada azan, kalau ada berkumpul dipanggil as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah dengan suara yang keras sehingga orang berkumpul. Ya, ini apakah untuk salat maupun yang selain salat. Jadi kalau ada perkara besar mereka panggil as-salatu jami'ah. Ada kejadian yang perlu dimusyawarahkan, ada salat manggilnya as-salatu jami'ah. Oleh karenanya setelah ada azan ini tidak berlaku lagi. As-salatu jami'ah ini tidak berlaku lagi. Sebagian imam saya lihat kalau kita mau salat dia bilang as-salatu jami'ah. Ini dulu di zaman Nabi SAW sebelum ada azan. Sebagian ulama berpendapat masih berlaku pada solat-solat yang tidak ada azan seperti solat gerhana. Ya, yang tidak ada azannya maka boleh mengatakan apa? As-salatu jami'ah. Tapi kalau solat 5 waktu enggak perlu mengatakan as-salatu jami'ah karena telah datang penggantinya yaitu azan. Nah, bagaimana kemudian munculnya azan? Ya. Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu cerita, "Bainama ana naim, idh tafa bi minal laili ta'ifun." Tatkala aku sedang tidur, dia mimpi. Tiba-tiba ada seorang yang sedang berputar ya, datang kepadaku. Wa ana naimun rajulun alaihi thawbani akhdaran. Aku sedang tidur, tiba-tiba ada orang datang, dia berputar-putar, orang tersebut pakai 2 buah kain yang berwarna hijau. Mungkin atasan hijau, bawahan juga hijau. Wa fi yadihi naqusun yahmiluhu, dan dia bawa tadi kayak pentungan tadi, ya, nakus. Dia bawa. Fakultu, aku berkata kepada orang ini, "Ya Abdullah, wahai fulan, atabi'un nakus, apa kau jual itu nakus?" Ini mimpi, dia mimpi. Qala wa ma tasna'u bihi? Apa yang ingin kau lakukan dengan nakus ini? Ad'u bihi ila salat. Aku ingin manggil orang dengan benda ini. Tung 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 sehingga orang datang untuk apa? Salat. Ya. Subhanallah, orang soleh dalam mimpi juga yang dipikirkan apa? Ibadah. Sampai ke bawah apa? Mimpi. Ya. Orang terkadang mimpinya macam-macam. Ini dia mimpinya
sampai seperti ini, karena dia memikirkan bagaimana supaya bisa manggil orang kumpul. Orang ini berkata, "Afala adulluka ala khairin min dzalik?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau dengan cara yang lebih baik daripada ini? Qultu bala, aku berkata tentu. Qala taqul, ucapkan saja, enggak usah pakai pukul-pukulan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tsumma ista'khara ghaira ba'id, kemudian dia mundur sedikit atau dia tunda sedikit. Tsumma qala, kemudian dia berkata, taqulu idza aqamta shalat, dan kau ucapkan lagi kalau salat sudah ditegakkan atau hendak ditegakkan, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Qamat. Diajar dalam mimpi tersebut. Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala pagi hari aku bangun dari tidurku, aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu bima ra'ait, aku kabarkan tentang apa yang aku lihat. Maka Nabi berkata, "Innaha la ru'ya haqqin insyaallah." Ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Kum fa'alqi ala Bilal ma ra'ait. Ajarkanlah kepada Bilal apa yang kau telah lihat dalam mimpimu. Falyu'adzin, biarlah Bilal yang i'adzan. Fa innahu anda sautan minka, karena dia suaranya lebih keras. Ada yang mengatakan lebih bagus daripada suaramu. Anda ini ada makna yang disebut oleh para ulama dua. Ada yang mengatakan lebih kuat suaranya, ada yang mengatakan lebih indah suaranya daripada suaramu. Fakumtu ma'a Bilal, ya, maka aku pun berjalan bersama Bilal. Faja'altu ulqi alaihi, maka aku pun ajarkan kepada Bilal untuk mengucapkan demikian. Maka Bilal pun berteriak, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, azan diajari oleh Abdullah bin Zaid. Ucapan ini lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu Bilal sedang mengumandangkan azan, Umar mendengarnya dan Umar lagi di rumah. Faqama yajur ridaahu yaqul, maka tiba-tiba dia dengar azan tersebut, segera dia datang pergi menuju Nabi sampai-sampai sarungnya tergeret karena buru-buru di tanah. Kemudian dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Sungguh aku telah lihat dalam mimpi seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Rasulullah berkata, falillahil hamd. Maka segala puji bagi Allah. Maka sejak itulah berubah atau datang syariat baru namanya syariat azan. Oleh karenanya dari sini kita tahu syariat azan, ya. Untuk azan maka dicari orang yang suaranya apa? Keras, ya. Kalau suaranya bagus juga enggak apa-apa, sebagian dalam satu tafsiran, ya. Yang penting keras bisa didengar oleh banyak orang. Kemudian dianjurkan untuk naik di tempat yang tinggi, ya. Sekarang sudah tidak perlu karena sudah ada mikrofon, ya. Ya, kalau dulu untuk suara terdengar harus naik ke atas, kemudian teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun iqamat, ya, tidak harus, karena iqamat untuk orang yang hadir. Untuk orang yang hadir, makanya dibaca pun cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, telah tiba waktu salat, telah didirikan salat, qad qamatis shalah, telah didirikan salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, beda dengan azan di tempat yang kemudian suara yang tinggi. Berapakah tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tukang azan Nabi ada 4, yaitu Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdhurah dan Sa'ad Al-Quradh, ya. Sa'ad Al-Quradh. Inilah 4 orang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang merupakan tukang azannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di Madinah maka 2 orang, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ini 2 tukang azannya Nabi, dan ini menunjukkan disyariatkan yang harus ditentukan tukang azan, sehingga muadzin itu harus ditentukan, ya. Adapun di Mekah tukang azannya Nabi adalah Abu Mahdhurah. Adapun di Kuba tukang azannya Nabi adalah Sa'ad Al-Quradh. Inilah 4 tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun keutamaan azan, ya, sangat banyak, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata kepada seorang, Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Saya melihat engkau, kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada salah seorang,
Dia berkata, saya lihat engkau suka kambing dan suka di pedesaan. Fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik, kalau kau ternyata sedang lagi mengembalakan kambingmu atau kau sedang berada di kampung, di pedesaan, fa adzanta bis salat, lalu kau azan untuk salat, farfa sautaka bin nida, maka angkatlah suaramu dengan azan tersebut. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Sungguhnya tidak ada yang mendengar suaramu, baik jin atau manusia atau suatu pun, kecuali akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut pada hari kiamat kelak. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tuhu min Rasulillah. Aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya kalau seorang lagi sendirian meskipun tidak ada orang, dia azan aja enggak apa-apa. Jin dengar, siapa tahu jin makmum di belakang dia enggak tahu. Pokoknya dia azan aja. Dia azan, kalau ada jin dengar, suatu hari di hari kiamat jin akan menjadi saksi. Ya Allah, aku pernah mendengar dia azan. Ya. Meskipun tidak ada orang. Misalnya di padang pasir, di kampung, kalau masjid jauh sudah azan sendiri, sholat situ, enggak ada masalah. Kemudian di antara keutamaan azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzdinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Tukang azan adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengambil zahirnya benar-benar leher mereka panjang, tinggi, karena selama di dunia mereka sering teriak-teriak sehingga Allah muliakan mereka, mereka tertampakkan daripada yang lainnya. Ada yang mengatakan mereka leher panjang itu, leher tinggi, ibarat dari bahwasanya mereka sangat mudah mendapatkan rahmat Allah di hari yang sangat dahsyat tersebut. Ya, sampai-sampai saya katakan ada khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal, apakah muadzin ataukah imam. Sebagian ulama berpendapat imam yang lebih afdal, sebagian ulama berpendapat muadzin lebih afdal, karena seorang muadzin jika mengumandangkan azan, orang-orang datang, maka pahala orang-orang datang itu semua lari kepada dia. Karena dia yang berkata hayya 'alas shalah, marilah menuju salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Akhirnya yang tadinya tidur bangun datang salat, maka pahalanya ngalir kepada muadzin. Mana lebih afdal, muadzin atau imam? Antum pilih jadi muadzin. Baik, sampai di sini saja ya. Azan, insyaallah kita lanjutkan tanya jawab.